sampean sebagai kepala sekolah SDN Larangan 23. Bisa ya Bu? Bisa. Minta waktunya. Insya Allah bisa. Saya akan mewawancarai sampean tentang praktek pengambilan keputusan di sekolah ini seperti itu. Ada beberapa pertanyaan yang memang saya ingin ajukan ke sampean sehingga menjadi pendalaman penting bagi saya dalam mengikuti atau dalam melaksanakan keputusan di sekolah nanti. Yang pertama, selama ini gitu ya Bu, bagaimana sampean dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini, apa itu dilema etika atau bujukan moral gitu. Baik, terima kasih. Sebetulnya memang ada 9 langkah ya yang harus kita lakukan itu dalam mengidentifikasi suatu masalah, entah itu bujukan moral atau dilema etika ya. Yang pertama tentunya nilai-nilai yang kita percayai secara universal itu apa saja. Nah kemudian juga siapa yang melakukan atau membuat masalah itu yang terkait dengan masalah itu. Di samping itu fakta-fakta yang terjadi kita kumpulkan apa saja yang bisa kita catat terhadap terjadinya masalah-masalah tersebut. Nah kemudian juga langsung kita uji antara benar salahnya itu. Tentunya ini tidak semata-mata dari pikiran saya ya, tentunya dari uji kegagalan, dari regulasi yang ada, dari intuisi, dari implikasi maupun dari satunya lagi saya lupa. Itu intinya ada dasar hukum yang menjadikan kita menjudge sesuatu itu benar atau salah. Intinya sebutnya secara legal lah, secara hukum seperti itu. Nah, terus setelah uji benar salah, uji benar dengan benar. Kadang-kadang masalah itu kan sama-sama benar gitu. Seperti itu kita juga harus punya cara untuk menyelesaikannya. Nah, di samping itu juga ada prinsip resolusi, ada prinsip trilema, opsi trilema gitu, seperti itu. Prinsip resolusi itu prinsip yang kita menilai keputusan kita itu nanti berdampak kebaikan yang banyak kepada yang lebih banyak, artinya berdampak kebaikan yang lebih banyak kepada masyarakat yang lebih banyak. Kalau trilema itu sebetulnya kita mencari alternatif opsi ketiga. Nah, jadi misalnya ada 2 opsi, nah kita mencari opsi ketiga yang bisa menyelesaikan masalah itu win-win solution. Ini juga baru kemudian buat keputusan ya, dan merefleksikan apa yang sudah kita putuskan itu apakah sudah benar atau masih perlu dikaji lagi, dikaji ulang. Jadi di sini ada 9 langkah yang saya lakukan. Iya. Kalau yang opsi dilema etika itu yang paling yang agak rumit ya, karena sama-sama benar gitu. Jadi kalau yang bujukan moral itu mudah karena kita sudah langsung memilih mana yang benar untuk kita pilih, untuk yang salah langsung seperti itu. Ya, memang harus ada pertimbangan-pertimbangan dari kepala sekolah terkait pengambilan kebijakan itu. Iya. Yaitu berprinsip pada keadilan, gitu, kebersamaan, gitu, kebijaksanaan, tanggung jawab lah gitu, seperti itu. Dan dampak yang positif yang akan terjadi bila keputusan itu kita buat gitu. Mengurangi dampak-dampak negatif yang muncul gitu, seperti itu. Selama ini bagaimana Anda menjalankan mengambilkan keputusan di sekolah ketika itu sama-sama benar atau mengandung nilai kebijakan nilai kebajikan? Iya. Ya itu tadi, kalau sama-sama mengandung nilai kebajikan biasanya kan itu kita berpikir melalui hasil akhir dari yang kita ambil ini, misalnya antara keadilan dengan kasihan. Nah, mana yang lebih berdampak besar terhadap keputusan yang kita ambil ya. Kemudian juga berbasis peraturan, regulasi misalnya. Walaupun dua-duanya itu benar, nah, kira-kira yang persentasenya lebih mendekati kebenaran yang lebih tinggi itu mana gitu. Seperti saya katakan tadi itu ada
pengambilan secara resolusi. Iya. Jadi mengambil keputusan yang dampak kebaikannya itu lebih banyak kepada orang lain gitu, seperti itu. Berdampak banyak pada masyarakat lah intinya seperti itu. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya sampean lakukan selama ini? Langkah-langkahnya? Ya itu tadi yang saya katakan 9 langkah Iya, itu. 9 langkah. Iya. Jadi sudah terjawab di Pertanyaan pertama. pertanyaannya ya. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, hal apa yang selama ini Anda anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Ya itu tadi misalnya antara kebenaran dengan keadilan ya. Nah, sebetulnya suatu masalah itu benar, satunya adil gitu. Ya tadi itu kita kaji mana yang dampaknya nanti itu lebih besar Iya, kepada yang secara umum gitu, secara umum. iya, iya. Jadi kita Punya dampak yang paling besar. yang paling gitu banyak ya, dampak yang paling banyak terhadap hasil keputusan kita gitu. Dan memang yang paling sulit itu dilema etika memang. Kadang-kadang kita harus mengikuti nurani, tapi nurani kita itu kadang kurang benar melalui regulasi gitu. Maksudnya ya banyak contoh-contoh lah seperti itu gitu yang yang muncul lah gitu terutama di pendidikan. Selama ini sampean mengambil langkah-langkah seperti itu, kira-kira tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu apa saja? Tantangannya Ya, satu ya kita harus berani menghadapi resiko apa yang menjadi dampak keputusan kita. Jadi berani mengambil risiko terhadap dampak yang telah kita ambil itu, mempertanggungjawabkan ya secara formal apa yang keputusan yang telah kita ambil itu. Gitu ya. Dan yang kedua, ya tentunya tadi itu yang kedua. Setelah saya berani mengambil risiko, yang kedua berdampak besar gitu loh kepada keputusan yang saya ambil itu. Artinya apa? Kalau dibandingkan misalnya dampak A itu 70%, dampak B itu 90%, maka saya ambil posisi yang dampak B itu. Gitu. Jadi sehingga manfaatnya lebih besar. Gitu. Selanjutnya Ibu, apa sampean memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu? Kalau saya punya catatan buku kasus siswa ada, buku kasus guru ada. Jadi saya akan mencatat seperti tadi itu nilai apa yang kita percayai, kemudian langkah-langkah 9 tadi itu siapa yang terlibat, fakta-fakta yang terkumpul itu bagaimana, dan 9 langkah tadi itu yang tetap kita pakai ya. Nah, nanti tentunya kebijakan kita itu kalau kita di pendidikan yaitu berharap menyelesaikan masalah yang mendidik. Iya. Berarti ada jadwalnya ya Bu? Iya, jadi kalau misalnya kasus siswa ya, misalnya itu kan ditangani oleh wali kelas dulu. Iya. Nah kalau wali kelas sudah tidak bisa mengatasi masalah, baru saya yang mengatasi. Jadi saya akan memanggil siswa yang bermasalah itu, saya tanyakan perkara yang terjadi satu-satu dari pihak A maupun pihak B, saya dengarkan semuanya. Kemudian saya pertimbangkan nilai-nilai yang harus saya perjuangkan di situ. Jadi kalau memang dilema etika ya tadi itu pertimbangannya yang sudah disampaikan sebelumnya. Ya kalau rujukan moral kan mudah, langsung kita memilih mana yang benar itu yang kita putuskan. Sama juga dengan guru, tapi memang lebih sulit kepada guru daripada kepada siswa. Kalau kepada guru siswa itu cenderung mereka menerima keputusan kita karena anak itu yang pertama punya naluri taat ya kepada guru, yang kedua kalinya mereka belum banyak punya pertimbangan sehingga apa yang kita putuskan itu mereka bisa menerima. Tapi kalau kepada guru, mohon maaf ini lebih sulit. Artinya apa? Karena guru itu sudah punya kepentingan yang harus dia pertahankan. Walaupun itu sebetulnya bertentangan lah dengan regulasi misalnya seperti itu, atau bertentangan dengan nilai-nilai
universal gitu. Tapi karena dia punya kepentingan itu, sehingga dia itu pada kekeh mempertahankan apa yang dia lakukan itu, apa yang dia percaya itu, walaupun itu sudah dipampangkan kesalahannya gitu terhadap apa masalah yang ada itu. Kadang-kadang ada gitu loh yang agak sulit menerima keputusan yang kita ambil. Berarti ini termasuk tantangan juga Tantangan. ya Bu? Kalau saya lebih tantangan ke guru daripada Iya. ke siswa. Siswa itu lebih mudah menurut saya, lebih realitasnya itu. Kira-kira selama ini gitu, sampean mengambil langkah-langkah yang seperti itu, apa ada yang membantu Ibu untuk mempermudah kasus-kasus itu? Ya, insya Allah sih selama ini ya, saya belum sampai minta bantuan ke komite ya, karena kasusnya masih bisa saya atasi. Cuma kadang-kadang memang saya harus mengadakan pertemuan misalnya untuk memberikan penyadaran secara umum gitu terhadap kasus secara umum gitu. Artinya saya membuat gambaran secara umum, kemudian saya minta pendapat pada teman-teman secara umum, kemudian ya itu tadi penyadarannya itu melalui itu gitu. Jadi diharapkan teman-teman sadar terhadap kesalahannya pada saat kita diskusikan bersama itu gitu. Ini yang terakhir pertanyaannya. Semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat sampean petik sehingga hasil-hasil keputusan itu dapat dijalankan dengan lancar gitu. Ya, yang pertama ya tentunya pertimbangan saya yang pertama itu memang legalitas, artinya regulasi gitu. Jadi apa yang menjadi regulasi yang harus kita taati itu yang menjadi tolak ukur saya dulu gitu. Kalau yang sudah merupakan regulasi, mau tidak mau kita harus taat kan, karena kita ini adalah PNS itu di bawah naungan pemerintah, yang mana di situ ada regulasi yang mengatur kita. Jadi yang menjadi dasar hukum itu yaitu regulasi yang telah dibuat untuk pendidikan ini bagaimana. Kemudian baru saya ajak mereka berpikir tentang secara sosial lah, secara sosial itu kalau memang itu regulasi tidak mempan secara sosial gitu, secara moral, kemudian juga secara nurani gitu. Saya giring ke sana, jadi yang mencari berbagai upaya ya, trilema tadi itu, pokoknya saya mencari cara supaya masalah itu bisa teratasi ya, kalau bisa win-win solution ya, kalau nggak bisa ya tetap saya kekeh dengan regulasi. Jadi keputusan akhir itu berdasarkan regulasi menurut saya. Ya, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu terutama dan berbagi ilmu yang benar-benar bermanfaat bagi saya sebagai seorang CKP. Jadi ada hal positif yang saya ambil dari wawancara ini, semoga menjadi pembelajaran bagi saya dan manfaat ke belakangnya untuk saya ke depan ini. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Bapak Haji Sudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Devi. Ya, saya mohon izin untuk meluangkan waktu sampean untuk wawancara tentang praktek pengambilan keputusan di sekolah Bapak. Sebagai kelengkapan saya dalam menjadi calon guru bagaimana yang saya. Insya Allah saya jawab sesuai kemampuan saya. Ya, terima kasih Bapak. Langsung saja ya Pak, Ya, untuk silakan. ini kemungkinan besar sudah sampai alami gitu ya. Selama ini bagaimana kalian itu mengidentifikasi antara kasus yang merupakan dilema IPK dan kasus rujukan moral dalam identifikasinya? Yang pertama yang saya lakukan adalah memilah permasalahan yang ada di sekolah saya. Kemudian saya mengoptimalkan permasalahan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu, sehingga permasalahan yang agak berat itu bisa diselesaikan lebih awal. Dan keputusan ini
saya ambil melalui rapat bersama teman-teman guru. Jadi tidak sepihak saya yang memberikan keputusan, namun saya meluangkan waktu kepada teman-teman guru untuk memberikan masukan manakala hal itu bisa dapat menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, bagaimana sampean menjalankan keputusan itu yang sudah sampean ambil itu di sekolah, terutama untuk yang kasus dilema etika, Bapak? Ya, karena ini adalah merupakan keputusan bersama, tentu tanggung jawab itu tidak semata-mata berada pada diri saya, namun tanggung jawab itu sama-sama kita rasakan bersama dengan teman-teman. Kebersamaan ya, Bapak? Kebersamaan itu. Setelah itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya sampean lakukan selama ini gitu? Langkah-langkahnya. Ya. Itu apa? Yang pertama, saya mengundang para pemangku kebijakan yang ada di sekolah. Itu termasuk komite sekolah, stakeholder yang punya peran penting di sekolah itu untuk bersama-sama menangani permasalahan yang ada di sekolah. Jadi stakeholder yang ada di sekolah dan juga melibatkan komite sekolah. Komite sekolah, ya. Hal yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan dilema etika itu apa gitu, Bapak? Tantangan yang saya hadapi ketika menghadapi dilema etika itu yaitu ketika permasalahan yang tidak pernah muncul sebelumnya dan tahu-tahu ada permasalahan yang ada di sekolah kita, sehingga kami agak kesulitan untuk memutuskan, sehingga kita terkadang harus ada minta pertimbangan terhadap para tokoh masyarakat yang ada di sekolah. Iya. Jadi melibatkan orang lain. Iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau yang dapat membantu sampean dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Ya, itu yang saya rasakan adalah bersama keputusan itu diambil bersama dengan para tokoh masyarakat dan stakeholder yang ada di sekolah itu, termasuk dewan guru dan wali murid yang punya kepentingan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di sekolah. Jadi sampean melibatkan wali murid, stakeholder yang ada di sekolah, Ya. seperti itu juga komites atau tokoh-tokoh yang memang terkait dalam kasus itu. Untuk ini terakhir Bapak, semua hal yang disampaikan ini ya, pembelajaran apa yang sampean dapat petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan? Jadi pengalaman yang benar-benar menurut sampean itu berkesan seperti itu, Bapak. Ya, ketika ada suatu permasalahan dan dapat diselesaikan dengan kelegaan hati dan keikhlasan, maka itu adalah merupakan suatu hal yang membahagiakan dan membanggakan bagi kami yang ada di sekolah. Itu saja mungkin untuk saat ini Bapak, mungkin ini bisa menjadi gambaran saya untuk kedepannya agar saya dalam mengambil keputusan yang menyangkut dilema etika itu bisa saya laksanakan dengan baik dan menjadi tolak ukur keberhasilan saya. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.